Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista. Masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 3? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kalian bisa melakukan berbagai kegiatan yang kalian sukai. Dan dengan keadaan yang sehat pula kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 ya, di jilid 3C, dan kita masih di tema 5 tentang cuaca, di subtema 4 ya. Langsung saja kita menuju ke soal yang akan kita bahas kali ini ya, di Ayo Berlatih Pendamping Pembelajaran 4 ya, pendamping pembelajaran 4, 5 dan juga 6 yang kali ini akan kita bahas. Oke. Di sini dimulai dari halaman 86 muatan pelajaran PPKN. Nomor 1. Sikap apakah yang perlu dikembangkan saat mengerjakan tugas kelompok? Di sini sudah saya tuliskan ya. Sikap yang perlu dikembangkan saat mengerjakan tugas kelompok adalah, jawabannya itu kerjasama dan juga menghargai pendapat orang lain ya, terutama kerjasama ini ya. Ini adalah sikap yang perlu dikembangkan saat kerja kelompok. Kemudian untuk soal nomor 2, apa yang harus dilakukan agar perbedaan pendapat tidak memecah belah kelompok? Nah, ini yang perlu dilakukan adalah saling toleran ya, saling menghargai dan menghormati, yaitu saling toleran dan menghargai pendapat orang lain ya, menghargai dan menghormati, itu namanya saling toleran. Oke, kemudian ke nomor 3, mengapa sikap toleran sangat penting saat mengerjakan tugas kelompok? Nah, ini jawabannya untuk menghindari terjadinya perpecahan antar individu dalam kelompok. Kemudian nomor 4, tulislah pengalamanmu dalam menerapkan sikap bersatu ketika mengerjakan tugas kelompok. Oke ya, untuk nomor 4, dengan melaksanakan piket kelas secara bersama-sama. Kemudian saling membantu teman yang kesulitan saat belajar. Nah, ini adalah pengalaman dalam menerapkan sikap bersatu ketika mengerjakan tugas kelompok, yaitu untuk halaman 86 ya. Kemudian kita ke halaman 87, ini ayo berlatih muatan pelajaran bahasa Indonesia. Bacalah kembali teks percakapan pada pembelajaran 3. Setelah itu temukan 9 istilah khusus yang berkaitan dengan iklim pada kotak di bawah ini ya. Di pembelajaran 3 kemarin ada percakapan antara siapa kemarin ya yang membahas tentang perubahan iklim, yaitu antara Fitri dan kakaknya ya. Di sini ada kata-kata yang berkaitan dengan iklim, ada 9 ya. Di sini sudah saya lingkari. Kemudian nanti diminta untuk mencari maknanya ya. Sebentar, ini saya lipat dulu. Oke, jadi iklim yang pertama ini sudah dicontohkan ya. Jadi ada 9. Ada 9 istilah ya. Mana yang oke. Ya, temukan 9 istilah khusus yang berkaitan dengan iklim. Oke, yang pertama iklim, kemudian yang kedua ada cuaca, yang ketiga ada tropis, yang keempat ada perubahan, yang kelima ada lingkungan, ini ke bawah, kemudian yang keenam ada bumi, yang ketujuh ada pohon, yang delapan ada limbah, dan yang kesembilan ada polusi ya. Selanjutnya kita diminta untuk menjelaskan maknanya. Ini contohnya iklim ya. Iklim itu adalah keadaan udara di suatu daerah. Jadi iklim itu adalah keadaan udara di suatu daerah dalam rentang waktu yang lama. Nah, itu iklim. Oke, selanjutnya yang kedua ada cuaca ya. Ini sudah saya tuliskan sekalian ya. Oke, jadi iklim adalah keadaan udara di suatu daerah dalam rentang waktu yang lama. Kemudian cuaca itu adalah kondisi udara yang terjadi dalam waktu yang relatif singkat dan di wilayah yang terbatas. Kemudian yang ketiga ada tropis. Ya, tropis itu adalah iklim yang berciri sinar matahari dapat dirasakan sepanjang tahun. Kemudian yang keempat ada perubahan. Apa itu perubahan? Perubahan adalah hal atau keadaan yang berubah, itu disebut perubahan. Yang kelima ada lingkungan. Lingkungan itu adalah
daerah di sekitar kita. Kemudian yang keenam ada bumi ya. Bumi itu adalah planet tempat manusia hidup ya, termasuk kita ini tinggal di bumi. Kemudian yang ketujuh ada pohon. Pohon adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan bercabang. Yang kedelapan ada limbah. Limbah itu adalah buangan yang dihasilkan dari proses produksi. Dan yang terakhir kesembilan ada polusi. Polusi yaitu pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar kita ya. Misalnya ada polusi air, polusi udara, ada polusi tanah itu ya. Oke, selanjutnya setelah di halaman 87 ya, kita ke pendamping pembelajaran 5. Ini di halaman 88. Pada pembelajaran 4, kamu telah mendaftar istilah-istilah khusus dari teks. Oke ya, kita yang tadi sudah kita daftar ya, kemudian kita cari artinya. Selanjutnya, buatlah sebuah teks baru menggunakan istilah-istilah khusus tersebut dan kalimat efektif. Teks baru tersebut minimal terdiri atas 2 paragraf dengan masing-masing 3 kalimat ya. Jadi kita diminta untuk membuat paragraf ya, yang terdiri dari 2 paragraf. Nah, setiap paragraf itu minimal adalah 3 kalimat. Nah, oke, di sini sudah saya buatkan juga. Nah, ini ya, saya buat 2 paragraf dengan tiap paragrafnya ada 3 kalimat. Iklim adalah keadaan udara di suatu daerah dalam rentang waktu yang lama. Ini ya, pakai menggunakan kata iklim ya. Kemudian, sedangkan cuaca merupakan kondisi udara yang terjadi dalam waktu relatif singkat. Iklim di Indonesia adalah iklim tropis. Nah, ini jadi kita gunakan kata iklim, cuaca, dan tropis. Kemudian untuk paragraf kedua, kita gunakan kata perubahan, lingkungan, dan juga polusi. Oke, kalimatnya. Akibat perubahan iklim saat ini sangat membahayakan. Jadi akibat perubahan iklim saat ini sangat membahayakan. Untuk itu kita harus merawat lingkungan sekitar. Salah satunya dengan mengurangi polusi udara. Nah, ini ya, sudah menjadi 2 buah paragraf. Selanjutnya kita ke halaman 89 ya. Ayo berlatih halaman 89, itu muatan PPKN ya. Ini menjelaskan tentang manfaat bersatu dalam keberagaman saat melaksanakan kegiatan. Kemudian menentukan sikap bersatu dalam keberagaman saat melaksanakan kegiatan. Oke, pertanyaan yang pertama. Jika kamu menjadi salah satu ketua kelas dalam sekolah tersebut, bagaimana cara kamu memilih perwakilan siswa yang akan tampil? Nah, ini di atas ada penjelasan ya, materi. Nah, jadi di sekolah tersebut akan mengadakan kegiatan ya, kegiatan apa ini? Pentas seni ya. Jadi akan mengadakan kegiatan pentas seni ya. Mungkin adik-adik semua bisa dibaca terlebih dahulu. Ini saya langsung ke soalnya ya. Oke, untuk yang nomor 1, nah jawabannya untuk di halaman 89 adalah ya, dengan memilih siswa yang percaya diri serta mahir dalam berbicara di depan penonton. Kemudian nomor 2, tulislah 3 manfaat bersatu dalam keberagaman saat melaksanakan kegiatan. Nah, oke, untuk yang nomor 2, nah ini jawabannya untuk yang A, kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang B, menciptakan keakraban, dan yang ketiga, menumbuhkan sikap toleransi. Nah, ini adalah 3 manfaat bersatu dalam keberagaman saat melaksanakan kegiatan. Oke, kita lanjutkan ke halaman berikutnya ya, halaman 90. Ini muatan pelajaran matematika ya, matematika. Kita mulai dari nomor 1. Tentukan pengurangan dan hasilnya sesuai gambar yang diberikan. Setelah itu warnai sesuai hasilnya. Oke ya, di sini ada 8/10. Kita lihat ya, ini diwarnai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke ya, 8/10 dari totalnya 10 dikurangi 3/10. Jadi yang disilang ini 1, 2, 3 ya, dikurangi 3/10. Hasilnya adalah berapa? Nih tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 ya. 5/10. Nah, ini saya kasih arsiran ya.
Jadi tidak diwarnai, mungkin adik-adik semua bisa diwarnai ya. Jadi 5 per 10, 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 per 10. Kemudian yang B, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12 per totalnya itu ada 15 ya. Jadi 12 per 15 dikurangi. Ini yang disilang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 per 15. Nah, berapa? Hasilnya sisanya tinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasilnya ada 6 per 15. Oke, ini saya arsir 6 bagian ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin adik-adik nanti bisa diwarnai ya, hasilnya 6 per 15. Kemudian untuk yang nomor 2, hitunglah hasil pengurangan berikut. 6 per 7 dikurangi 4 per 7. Nah, kalau penyebutnya udah sama, tinggal kita kurangkan aja. 6 dikurangi 4, hasilnya adalah 2. 2 per 7 ya. Jadi kalau penyebutnya sama, tinggal kita hitung pembilangnya ya. Kita kurangkan pembilangnya. Sama untuk yang B. 7 per 8 dikurangi 4 per 8. 7 dikurangi 4 hasilnya adalah 3. Maka hasilnya 3 per 8. Kemudian untuk yang C, 13 per 15 dikurangi 7 per 15. 13 dikurangi 7 hasilnya adalah 6. Ini hasilnya 6 per 15. Kemudian untuk yang D, 17 per 18 dikurangi 9 per 18. 17 dikurangi 9 hasilnya adalah 8. 8 per 18 untuk yang D. Itu untuk muatan pelajaran matematika ya, halaman 90. Sekarang kita lanjutkan ke halaman berikutnya, pendamping pembelajaran 6, halaman 91. Nah, ini tentang keberagaman di rumah ya, manfaat bersatu dalam keberagaman di rumah. Oke. Soal yang pertama, tuliskan 3 jenis keberagaman di rumah. Keberagaman di rumah. Oke. Ya, di materi juga sudah ada ya. Ini saya tuliskan ya, keberagaman ciri fisik, keberagaman sifat, dan keberagaman kegemaran ya, itu. Kemudian nomor 2, mengapa kita harus bersikap toleran dengan anggota keluarga di rumah? Nah, untuk menghindari pertengkaran sehingga keluarga menjadi rukun. Kemudian nomor 3, apa manfaat musyawarah dalam menentukan pembagian tugas saat membersihkan rumah? Oke, jawabannya, agar setiap anggota keluarga mendapat tugas sesuai kemampuannya. Itu nomor 3 ya. Kemudian nomor 4, tulislah 3 manfaat bersatu dalam keberagaman saat membersihkan rumah ya. Oke, untuk yang nomor 4 jawabannya, nah diminta 3 ya, 3 manfaat. Yang pertama, pekerjaan terasa lebih ringan. Kemudian yang kedua, rumah selalu bersih dan nyaman. Dan yang ketiga, keluarga semakin rukun. Pertanyaan yang kelima, tulislah pengalamanmu menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman di rumah. Nah, ini pengalamannya ya. Bekerja sama dengan seluruh anggota keluarga saat membersihkan rumah dengan pembagian tugas sesuai kemampuan masing-masing ya. Misalnya ada yang menyapu lantai, ada yang mengepel, mungkin ada yang membuang sampah, ada yang mengelap kaca ya, itu ya dibagi sesuai dengan kemampuan. Misalnya yang masih kecil ya tugasnya mungkin membuang sampah ya. Kemudian yang agak besar bisa mengelap kaca atau menyapu dan sebagainya sesuai kemampuan masing-masing. Yang jelas tetap bekerja sama ya. Itu ya adik-adik semua untuk halaman 91 pembelajaran 6. Dan ini sepertinya ya sudah habis ya. Jadi nanti kita ketemu lagi di video berikutnya untuk latihan soal subtema 4 ya. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan. Silahkan pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Dan yang masih ketinggalan tentang pembahasan soal-soal dari buku penilaian Bu Pena kelas 3 bisa dilihat di playlist ya. Judulnya adalah pembahasan Bu Pena kelas 3. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.